Manga Boruto chapter 71 dibuka dengan menampilkan kode yang sedang bersiap untuk menghabisi Amado. Seperti yang kita tahu, limiter yang membatasi kekuatan kode telah dilepas oleh Amado, sehingga sekarang ini tak masalah bagi kode untuk membuat Amado mati. Telah diketahui juga nama lengkap dari Amado adalah Sanzu Amado. Bug yang juga berada di sana dalam hati berkata bahwa ilmuwan hebat seperti Sanzu Amado pun tidak berdaya di hadapan kode dan yang lain. Kode mulai melayangkan tangannya untuk menyerang Amado. Tapi tiba-tiba Amado bilang kepada Eida bahwa dia ingin berbicara tentang Kawaki. Eida tampak tertarik sehingga Kode harus menahan serangannya kepada Amado. Eida pun merespon dengan bertanya ada apa tentang Kawaki. Amado menjawab, Kawaki sebenarnya adalah rencana rahasia yang telah dipersiapkan oleh Amado, yang akan Amado gunakan ketika pihak Konoha membuang atau mencoba melenyapkan Amado. Eida kembali bertanya apa sebenarnya maksud Amado, sebab ia mengaku tak paham. Kode pun berkata bahwa Eida tak perlu memperdulikan apa yang Amado katakan, sebab itu hanya gertakan saja karena Amado telah putus asa dan mencoba mengulur waktu. Eida kemudian bilang kepada Kode untuk tidak menyela, karena sekarang dia sedang berbicara dengan Amado. Kode protes karena Eida mau mendengarkan Amado, yang mana menurut Kode apa yang Amado katakan hanya omong kosong belaka. Eida dengan serius meminta agar Kode sebaiknya tidak menyela ketika dia sedang berbicara. Kode tidak peduli dengan perkataan Eida, karena Amado itu orang yang masuk dalam daftar balas dendamnya. Kode telah menyetujui permintaan Eida untuk tidak menyentuh Kawaki. Tapi Kode tak mau sekarang Eida juga ingin melarangnya menghabisi Amado. Kode pun bersiap untuk menghabisi Amado, sehingga Eida memerintahkan Daemon untuk bergerak. Daemon dengan cepat menahan tangan dan leher Kode, lalu mengingatkan agar Kode jangan terburu-buru. Kode ingin melancarkan serangan dengan niat membunuh kepada Daemon. Tapi sebelum melakukan itu, kepala Kode mulai terluka karena terpengaruh jurus memantul milik Daemon. Kode segera berpindah tempat tak jauh dari sana memakai kemampuan cakar miliknya. Daemon berkata bahwa Kode pengecut, dan Eida bertanya apakah tadi Kode ingin menyerang Daemon dengan niat membunuh. Kode pun menyangkal, dia bilang itu tuduhan yang kejam, karena faktanya Daemon yang menyerang lebih dulu. Setelah itu, Eida bilang kepada Kode jika nanti Kode menjadi penghalang, maka Kode akan dia disingkirkan. Kode menjadi bingung karena Eida menganggapnya bisa saja menjadi penghalang. Amado pun berbicara, yang mana dia mengingatkan kepada Kode bahwa Eida itu telah mendapatkan undangan oleh pihak Konoha. Dengan begitu, Eida telah mendapatkan kesempatan yang bagus untuk bisa mendekati Kawaki. Tapi jika Eida terus bekerja sama dengan Kode, maka kesempatan itu bisa rusak. Maka dari itu, tak heran Eida menganggap bahwa Kode bisa menjadi penghalang. Kode meminta Amado untuk diam, karena menurut Kode, Amado hanya ingin menipu Eida lalu mengadu domba Eida dan dirinya. Amado kembali bicara dengan bilang bahwa dia hanya mengatakan yang sebenarnya. Kode menjadi kesal dan mencoba menerjang ke arah Amado, tapi Daemon bergerak dengan cepat untuk menahan Kode. Kode pun terdorong ke belakang karena Daemon. Daemon menegaskan jika Eida bilang jangan, maka itu artinya Kode harus berhenti. Jika Kode tidak bisa memahami hal sederhana seperti itu, maka Kode akan disingkirkan. Gak ada memang nih bocah kematian. Kode bilang kepada Eida bahwa Daemon bertingkah aneh. Lalu Kode meminta Eida untuk melakukan sesuatu. Eida berkata dia berterima kasih kepada Kode karena telah membebaskannya. Maka dari itu, Eida membantu Kode mendapatkan kekuatan Kode kembali. Namun, menurut Eida, sekarang ini merupakan waktu yang tepat untuk mengakhiri kerjasama mereka. Kode terkejut dan bilang bahwa dia mencintai Eida dari lubuk hati yang paling dalam. Dia juga bertanya apakah Eida tidak memerlukan kekuatannya lagi. Eida dengan tegas berkata tidak, karena entah Kode benar-benar mencintainya atau tidak. Eida mengaku sudah muak. Setelah itu, Daemon bilang agar Kode tidak perlu khawatir tentang Eida, karena Daemon akan selalu melindungi Eida entah siapapun lawannya. Bahkan para Otsutsuki sekalipun. Ngeri sekali kan guys perkataan bocil satu ini. Kode merespon dengan bilang bahwa Eida hanya butuh satu kesatria, dan itu adalah dia. Kode dan Daemon pun terlihat telah siap untuk bertarung di tempat itu. Tiba-tiba, Bug berteriak kepada Kode untuk hati-hati dengan telapak tangan Daemon. Daemon bisa membuat serangan terpantul jika dia menyentuh orang lain menggunakan telapak tangannya. Kemudian, dalam hati Bug berkata bahwa kemampuan Daemon memang merepotkan. Tapi Kode akan bisa menghadapi kekuatan itu jika tahu rahasianya.
Berkat bug, Koda pun menjadi tahu bahwa Daemon hanya bisa memakai jurus pemantul jika telapak tangannya menyentuh orang lain. Dengan cepat, Koda langsung bergerak untuk melancarkan serangan kepada Daemon. Tapi gerakan Daemon benar-benar luar biasa sehingga dia mampu menghindar dan muncul di atas Koda. Daemon pun memukul Koda sehingga Koda terjatuh ke lantai dan lantai itu menjadi hancur. Usai memukul, Daemon melompat di atas tubuh Koda, membuat tubuh Koda tertekan dengan kuat. Meski limiter Koda telah dilepas, tapi Daemon tetap mampu unggul dalam pertarungan mereka. Mimin rasa Koda di sini sudah nggak ada harga dirinya dibanding bocil kematian yang satu ini. Kemampuan Daemon benar-benar mengerikan. Koda pun memanfaatkan kekuatan cakar miliknya untuk berpindah tempat dengan cepat, di mana Koda muncul dari atas untuk melancarkan serangan dadakan kepada Daemon. Namun, refleks Daemon sangat hebat, sehingga dia mampu menghindar dan menendang Koda. Koda terlempar dan tampak kesakitan akibat terkena telak tendangan Daemon. Bisa dibilang, Daemon masih cukup jauh lebih kuat dibanding Koda. Melihat Koda tumbang, Daemon pun bertanya apa Koda sudah puas. Menurut Daemon, dengan kekuatan Koda sekarang ini, dia memang bisa mengalahkan Naruto atau Sasuke. Namun, itu bukan masalah, sebab Daemon tidak peduli siapa yang nomor 2, 3, atau seterusnya. Karena Daemon adalah sang nomor 1. Daemon percaya diri bahwa dia adalah sosok terkuat yang ada saat ini. Melihat Koda kalah dengan mudah oleh Daemon membuat Bug terkejut. Bug juga berkata dalam hati, inilah alasan mengapa dia tidak setuju untuk membangunkan Daemon. Beberapa saat kemudian, Koda berpindah tempat memakai cakarnya, lalu muncul di dekat Bug. Eida pun bertanya apakah Koda berniat untuk kabur dari sana. Eida juga mengaku tidak akan mengejar Koda, asalkan Koda jangan mencoba untuk menjadi penghalang baginya. Jika macam-macam, Eida pasti akan segera tahu karena Eida memiliki saringan yang bisa melihat ke segalanya. Jadi, Eida akan segera menghabisi Koda apabila diperlukan. Koda berkata dia punya misi untuk membesarkan pohon suci lalu memetik buah cakra, seperti titah dari Otsutsuki. Dia kemudian akan memakan buah cakra itu lalu menjadi Otsutsuki yang baru. Setelah menjadi Otsutsuki, kemampuan Eida tidak akan mempan lagi kepadanya, sehingga Koda akan tahu perasaannya yang sebenarnya kepada Eida. Entah apakah dia benar-benar mencintai Eida, atau malah dia akan berniat untuk menghabisi Eida. Mendengar itu membuat Daemon marah. Lalu dengan cepat Daemon mencoba melancarkan serangan kepada Koda. Tapi Koda berhasil pergi dari sana dengan membawa Bug ikut bersamanya. Setelah Koda pergi, Eida berkata kepada Amado bahwa Amado benar-benar licik. Karena tak hanya berhasil membuat dirinya sendiri selamat dari situasi tadi, tapi Amado juga berhasil memisahkan Koda dan Eida. Amado pun menjawab dengan bilang Eida sendiri memutuskan ini kesempatan bagus untuk membuang Koda. Eida berkata dia hanya ingin mendengar cerita lengkap dari Amado. Kalau ternyata tadi Amado hanya menggertak, maka Eida akan menghabisinya. Amado pun bilang dia tidak menggertak, karena memang Kawaki adalah senjata rahasianya. Daemon pun melompat ke atas bahu Amado dan memegang kepala Amado. Jika Amado salah bicara atau ketahuan berbohong, maka Daemon bisa dengan mudah menghabisinya. Amado lanjut bicara dengan menjelaskan soal Kawaki yang telah mendapatkan kekuatan Isshiki, dan Kawaki akan menjadi semakin kuat. Tidak ada orang di desa Konoha yang bisa melawan Kawaki kecuali Amado. Sebab Amado ternyata telah menanamkan kode shutdown darurat kepada Kawaki yang hanya bisa dipakai oleh Amado sendiri. Dengan begitu, Amado yakin pihak Konoha akan mengandalkannya. Daemon pun berkata, jika terjadi apa-apa, sebenarnya Daemon bisa saja menghajar Kawaki. Dan Eida pun percaya bahwa kekuatan Daemon sanggup melawan Kawaki. Jadi, jika Amado mati, maka desa Konoha akan mengandalkan Eida dan Daemon untuk mengurus Kawaki. Amado bilang itu ada benarnya, tapi fungsi kode shutdown dibuat oleh Amado hanya untuk melindungi posisinya di desa Konoha saja. Dia memiliki tujuan lain yang mana untuk mencapainya, dia sangat membutuhkan kekuatan segel karma Kawaki. Dari awal, Amado memang sangat misterius. Dia memiliki tujuan rahasia yang menurut Mimin berbahaya. Eida pun berkata bahwa Amado belum menjawab pertanyaannya. Dan Amado bilang bahwa itu akan menjadi cerita panjang. Dia juga akan mengatakan itu ke pihak Konoha. Jadi Amado meminta Eida untuk bersabar. Dia juga menyarankan agar Eida menerima tawaran Shikamaru untuk pindah ke desa Konoha, agar Eida bisa lebih dekat dengan Kawaki. Amado pun berencana untuk segera pergi ke desa Konoha bersama Eida dan